Kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal tindak pidana ya yang menimpa dan terjadi kepada kaum para remaja, terutama perempuan. Di Polres itu ada unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Semua ada aturan hukumnya, semua ada proses penegakan hukumnya, dan semua ada sanksi hukuman penjaranya. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, harus bisa memproteksi diri yang tadi saya sampaikan. Berucap, bertutur kata yang baik, bergaul dengan siapa, kita bermain sampai jam berapa. Dan hati-hati bagi kaum putri ini, jangan terlalu mudah kenal dengan seseorang. Tindak pidana pencabulan itu sering terjadi akibat perkenalan sesaat melalui media sosial. Ya, hati-hati. Saya sayang, kalau saya nggak peduli, saya nggak bakalan bela-belain di sini. Saya tidak berorientasi ke materi. Yang jelas saya sebagai Kapolsek punya beban moral untuk memberikan pemahaman edukasi tentang aturan hukum yang sering terjadi, dan mudah-mudahan tidak ada ya teman-teman siswa putri ini di sini ya. Kemudian kepada siswa yang putranya, tolong ya dijaga. Sekarang banyak sekali ya tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja. Contohnya tawuran. Kebayang apa sih gunanya tawuran? Ya, pangkat jabatan hanya sesaat, apalagi ketenaran kita paling berapa tahun. Sekarang kita hebat, jago, bawa samurai, naik motor. Kalau kita lihat dengan pandangan dan pikiran yang sehat itu, ngapain gitu kayak begitu? Begitu kejadian, itu ada undang-undangnya. Ada itu. Bawa golok aja yang bukan peruntukannya, itu kena sanksi undang-undang darurat. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jangan dikira sepele ya. Adik-adik putra ini naik motor, ya tahu, bawa celurit, kemudian divideokan dengan temannya, kemudian mencuat viral dan rame, tetap akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kecuali kalau adik-adik sedang berada di kebun, di sawah, ya, itu tidak akan ada sanksi hukum. Kalau seandainya sudah di jalan umum yang bernotabene semua orang punya hak dilindungi dan punya hak menerima keamanan, terus adik-adik jalan bawa samurai, bawa apa, celurit, itu akan pidana penjara di atas 5 tahun. Kemudian selanjutnya, selain kenakalan remaja, ada kebiasaan-kebiasaan yang memang dianggap sama anak-anak remaja ini untuk menunjukkan taringnya, Bu. Apa coba? Penyalahgunaan miras, ya. Mending kalau miras itu asli gitu, yang sudah ada aturannya, takarannya. Di kita ini banyak miras oplosan. Dan alhamdulillah kita punya Bapak Kapolres yang sangat tegas. Ya. Selama ini kita melakukan razia-razia, operasi-operasi, makanya nih, gak ada putri ya. Saya mohon bantuannya, saran dan masukannya. Nguping aja, melihat aja. Kalau Anda menjual miras, ya, di kampungnya, kemudian di tetangga dan sebagainya, nggak perlu melapor datang ke polsek, 110 aja. Ya, kenapa? Karena untuk benar-benar safety dan dijaga kerahasiaannya, Bapak Ibu. Kepada Bapak sekolah juga. Ya. Kemudian selanjutnya menginjak lagi ke yang lebih keren lagi, obat-obat keras. Melanggar undang-undang kesehatan 12 tahun itu. Oh ini mas saya hanya tramadol, Pak. 2 butir, 3 butir, tetap saja akan terikat oleh aturan hukum. Ada lagi meningkat lagi ke atas, narkotika jenis sabu, jenis ganja, psikotropika, alfajolam.
barang-barang berbahaya, miras oplosan dan sebagainya. Ini saya kalau sama adik-adik, mau nggak jadi orang yang berguna? Saya tanya. Kau ini adik-adik yang laki-laki mau nggak? Coba saya sekali lagi, kalau kencang berarti punya keinginan dan niat untuk menjadi orang yang sukses. Mau nggak? Nah itu. Ini kita nggak tahu Pak. Di antara sekian siswa ini pasti ada yang menjadi pejabat. Dan bahasa ini dulu pernah saya terima juga dari aparat pemerintahan ketika saya masih SMA Bu. Nah seperti itu. Dan saya juga sampaikan juga ke adik-adik yang ada di sini. Silakan adik-adik siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan, pintu Polsek Made terbuka lebar. Silakan kalau mau sharing, tukar pendapat. Ini kan setelah ini keluar SMA nih kan, kadang-kadang bingung nih, mau kuliah apa, mau daftar apa, bingung kan? Contohnya anak saya sekarang juga kemarin begitu keluar dari SMA 2 daftar polisi tidak lulus Pak. Saya jujur aja, tapi saya memberikan semangat. Oke, saya bilang jangan patah arah. Sekarang cita-cita ingin jadi polisi tidak berhasil, coba berpikir lagi. Mungkin ada jalan yang lain yang bisa menjadi sukses. Nah seperti itu. Ini pengalaman saya sebagai orang tua. Makanya ada kalau kelas 1, kelas 2 itu masih murah-murah Bu. Nanti kalau setelah kelas 3 mau keluar bingung, kerja ini bingung, mau kuliah bingung, apa nih? Seperti itu. Ini contoh gambaran ya pengalaman hidup saya dengan anak saya. Kemarin baru keluar SMA, daftar polisi, ya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena ada banyak kekurangan. Nah makanya ada siswanya ini persiapan mulai dari sekarang. Kalau punya cita-cita ingin menjadi seorang aparat negara, badannya harus sehat dulu. Ya, mulai dari mata, hidung, telinga. Jangan kita berasumsi, oh sekarang harus pakai duit dan lain sebagainya. Banyak kok yang banyak duit juga nggak pada lulus. Kita mau percayanya kepada yang Maha Kuasa. Banyak juga yang nggak pakai duit juga lulus. Sekarang zamannya era keterbukaan. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu, ya sekarang jauh lebih baik rekrutmen polisi itu ketimbang zaman dulu. Nah, apabila ada yang berprestasi, oh lebih hebat. Ada yang bisa itu habis Quran, ada nggak di sini? Nih, iris kuping saya. Kalau bisa habis Quran, apalagi sampai tamat, itu nggak dites Pak. Apalagi kalau yang bisa dakwah secara agama itu diperhatikan. Karena di situ orang-orang yang berprestasi itu pasti akan dilirik sama pemerintah, akan diberdayakan dengan keahliannya, insya Allah pasti diterima. Nah sekarang pembukaan secaba itu dititik fokuskan dari SMK pertanian dan kesehatan, karena kita punya program ketahanan pangan itu diprioritaskan. Ya. Kemudian selanjutnya dari SMA umum, nah tapi yang diprioritaskan yang dari SMK terutama jurusannya pertanian. Nah, kemarin kita memberikan promosi dengan membagikan brosur-brosur. Nah, seperti itu. Ini uraian singkat saja lah ya kepada adik-adik sekalian. 1, jaga akhlak, ya. 2, harus bisa memprotek diri kita sendiri, karena di sekeliling kita itu banyak mata memandang. Jangan sampai kita arogan di depan umum, divideokan sama orang, dipiralkan, sehingga akan menjadi masalah buat diri kita. Sayangi saudara kita, orang tua kita, ya, bapak, ibu guru, itu luar biasa loh. Kalau menyayangi orang tua, apalagi guru, insya Allah memang secara
fisik nggak kelihatan, tetapi secara moral itu terasa. Gitu loh. Kayak saya kerja apa adanya aja, lurus-lurus aja. Ya, sering ketemu dengan para kiai, para ulama, para ustadz, sering minta pendapat. Saya tidak anti kritik. Saya menerima saran dan masukan, Pak kamu saya begini. Oh siap, terima kasih. Besoknya saya ubah. Insya Allah kita punya jabatan juga lancar-lancar aja Bu. Ya, tahu-tahu pimpinan kita melihat, menilai dari ujung Cianjur sana, tahu-tahu ditawarin ke kota. Alhamdulillah sampai saat ini bisa hadir di sini. Cuman itu yang saya bisa sampaikan. Selebih dan syukurannya saya mohon maaf ya. Saya di sini sebagai Kapolsek, tapi jangan melihat saya sebagai Kapolseknya, jangan melihat bajunya, jangan melihat pangkatnya, tapi lihat akhlak dan kredibilitas saya ke depannya seperti apa. Dan saya mengharapkan saran, masukan dan kritik. Dan saya dengan jajaran Polsek Bate apabila melakukan sebuah kesalahan, ya, tolong ditegur, tolong diingatkan. Ya, saya lebih baik langsung, Pak Kapolsek ini nggak bagus seperti ini. Saya acungan jempol. Kalau nggak saya kasih hadiah nanti adik-adik di sini. Kalau melihat saya perilaku saya kurang tidak baik di depan umum, ya, atau dalam proses pelaksanaan tugas saya, silahkan tegur saya, ingatkan. Karena manusia itu sejatinya tempatnya salah, tetapi kesalahan itu jangan dilakukan dalam keadaan disengaja, dalam keadaan sadar. Betul nggak Pak? Betul. Ya, kalau disengaja dalam keadaan sadar, berarti kita ini seorang penjahat. Kau penjahat kan sadar, dia punya niat. Terus ada kesempatan niat timbul jahat. Ya, seperti itu. Bisa ya, ada Putri ya. Dijaga, jangan terlalu mudah kenal dengan seseorang. Kemudian kalau memang terjadi apa-apa terhadap adik Putri ini, ya jangan suka-suka. Biasanya ke ibunya tuh suka malu. Ada cerita pengalaman hidup saya. Pulang sekolah naik helm, ternyata dilecehkan di dalam helm. Dan ini psikologi wanita seperti itu, selalu dipendam gitu loh. Nah kalau udah dipendam kan bahaya, semakin banyak pikiran, akhirnya meledak stres. Nyampe di rumah sama ibunya ditanya, nah dia bicara malah nangis. Akhirnya kita bawa polwan Bu, ditanya ternyata ada kejadian pada saat pulang sekolah di mobil helm. Dan alhamdulillah berkat informasi juga dari para warga masyarakat, ya, yang selalu beraktivitas menjadi connect di situ dan rumahnya teridentifikasi dan sebagainya, bisa diamankan. Itu masih mending, tapi amit-amit jangan sampai di sini ya. Itu hanya sebatas meraba-raba, tapi amit-amit jangan sampai. Makanya ke adik-adik Putri, jangan terlalu mudah dengan laki-laki, jangan terlalu mudah berkenalan di media sosial, ya. Proteksi diri sendiri dengan siapa kita bergaul, di mana harus ada batasan waktunya. Jangan sampai pulang larut malam. Bisa ya? Bisa nggak? Kok bisanya pelan-pelan gitu? Bisa. Ya? Bisa nggak? Bisa. Itu ya. Hindari narkoba, ya. Hindari miras, hindari kenakalan remaja. Kan ada istilah narkoba itu no drug, no alkohol, prestasi yes. Bisa nggak kayak gitu? Ya, bisa ya. Jangan sampai terjadi ya. No drug, no alkohol, prestasi yes. Cuman itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya bisa sampaikan. Mungkin setelah ini saya bisa kembali ya Pak dengan kegiatan selanjutnya. Saya mau ke Janari, Ibu ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Sekali lagi saya mohon maaf dalam penyampaian bahasa dan kata-kata saya menyadari bahwa saya masih punya banyak kelemahan dan kesalahan, dan sejatinya manusia memang banyak salahnya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Tetapi kesalahan itu
niat-niat tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya apa tadi? Punya slogan ya, yel apa? MA no drug, MA no alkohol, MA berprestasi. Nah, perkenalkan ya, Bapak dari kader Motekar, motivator ketahanan keluarga, Bapak Muhammad Yusuf. Ini juga sama dari kader Motekar, motivator ketahanan keluarga, Bapak di wilayah desa Pobojong dan beliau di desa Mulyasari. Tapi kita bertugas di Kecamatan Mande ya. Ketika nanti ada permasalahan terkait anak dan perempuan, itu adalah tugas kami untuk pendampingan ya. Nanti mungkin ada beberapa materi yang mungkin dari Bapak dan ditambahkan oleh Bu Erma ya, terkait usia kalian remaja ya. Udah tahu kan usia remaja itu berapa tahun? Menurut 21, aduh udah dewasa 21 Pak ya. Berapa? 19, di bawah 19 tahun ya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, remaja itu usia di bawah 18 tahun ya. Kalaupun 19 tahun itu adalah usia batas menikah, betul ya. 19 tahun itu adalah usia minimal yang diperbolehkan daftar menikah ke KUA. Tapi tadi apa yang dikatakan oleh Bu Maya, bahwa usia pernikahan idealnya berapa untuk perempuan? 21, untuk laki-laki 25. Alhamdulillah, ternyata ya kalian menyimak. Tepuk tangan buat kalian. Alhamdulillah ya. Dampak-dampaknya kan tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu dari Puskesmas, dari Balai Mandi, dari Bapak Guru, atau nanti mungkin dari Bapak KUA ya, bahwa dampak pernikahan kalau kalian masih usia sekolah, otomatis kalau kalian mau menikah atau kalian menikah, berarti sekolah kalian diputus ya. Mau nggak diputuskan sekolahnya Can tamat? Enggak, jangan ya Dek ya, sayang dong ya. Aduh, sekolah di kelas 1 SD sampai ke SMA bade tamat, bade ujian EBTANAS dikeluarkan. Aduh, sedih. Jangan sampai kita menyesali kemudian hari. Nah, seperti itu ya dampaknya. Itu yang pertama, kalian diputus sekolah. Kalau yang laki-laki tetap bisa memaksakan untuk menikah, otomatis harus bekerja mencari nafkah. Sedangkan ke sekolah lagi masih kena nangis koko soda minta kamamahnya kanggo jajan. Sedangkan harus sudah bertanggung jawab menafkahi istri. Nah, itu risikonya ya. Satu, sekolahnya diputus, yang laki-laki otomatis bertanggung jawab mencari nafkah. Apalagi yang perempuan nanti hamilnya banyak ngidam olo-olo segala hoyongnya, bebek hoyong jajan sebelah artos manebu ke hese cenanya, dan kita belum bisa bekerja ya gitu. Nanti banyak kemauan yang akhirnya nanti timbul perselisihan antara pasangan ya, suami istri ya gitu. Nah, nanti kalau perselisihan akhirnya apa tadi? Bercerai kalau tidak kuat mental, karena usia kalian jika menikah di usia dini itu belum siap ya, mentalnya belum siap, psikologisnya, secara mental, psikologis dan perekonomian ya, itu harus dipikirkan juga. Jadi pernikahan itu bukan saja melegalkan hubungan suami istri, tapi juga dipikirkan yang tadi faktornya, faktor mental, faktor ekonomi juga ya, kesiapan mental, ekonomi ya, psikologis kalian juga sudah siap belum menjadi pemimpin, yang perempuan sudah siap belum menjadi ibu, menjadi istri yang baik ya, siap. Kami itu ya, kalau dari program di KB atau di KB itu ada yang untuk laki-laki itu 25, itu usia matangnya.
yang disarankan. Kalau untuk perempuan 21. Di Mande, di belakang Kecamatan Mande. Kalau ada waktu boleh main ke sana. Saya tinggal di Blok G 01 di ujung dekat taman ya, Mangga. Nanti boleh singgah kalau main ke sana. Oke. Nah, tadi di sini kita sudah mendengarkan dari Ibu Maya mengenai batas usia pernikahan. Lalu disambung dengan Pak Yusuf mengenai apa? Pernikahan anak juga batas usia. Dan tadi juga ada Bapak siapa? Kapolsek. Itu membawakan apa? Materinya? Pergaulan bebas. Oke. Nah, kalau di sini Ibu kita rangkum ya dari kedua materi ini kita satukan menjadi KBG. Ada yang tahu KBG? Kekerasan berbasis gender. Ada yang sudah dengar gender? Apa itu gender? Ada yang sudah tahu? Siapa? Apa? Gender. Apa nih? Jenis kelamin. Oke, ada lagi? Sabun. 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 Ada lagi?